Nah, kemudian bagaimana formula yang kita jadikan acuan di dalam menghitung kebutuhan alokasi belanja pegawai yang ada di daerah, tentunya kita tidak bisa keluar dari regulasi. Jadi acuan kita yang sekarang ini menjadi pegangan kita adalah Undang-Undang mengenai ASN, Undang-Undang 5 tahun 2014, yang jelas di dalam formula penghitungan alokasi dasar, karena kebutuhan belanja pegawai ini adalah komponen terbesar dari dana alokasi umum, yang kita cover selama ini itu sepanjang status mereka sebagai ASN. Jadi apakah dia PNS daerah atau dia merupakan tenaga P3K daerah. Ini yang sudah diangkat. Itu pasti kita hitung. Nah, sehingga pertanyaannya bagaimana kemudian yang non ASN? Jadi kalau statusnya non ASN, jadi di luar ASN, tentunya dari APBN kita tidak bisa memasukkan sebagai salah satu variabel di dalam komponen penghitungan alokasi dasar pada dana alokasi umum. Ini mohon bisa juga dipahami dengan baik. Nah, ini Pak Menteri, kami melihat data yang ada dari surat awal yang kami terima, Pak. Itu kalau melihat kebutuhan ASN daerah, berasal pendataan kita di awal, 2022 ini kan terrecord ada hampir 1 juta lebih, Pak. 1.054.000 ya. Sementara 2023 kita masih punya angka 916. Nah, tapi berdasarkan usulan dari daerah yang coba dikompilasi, angka 2022-nya malah jauh sekali menurun ya. Dari 1 juta tinggal 439. Nah, angka inilah yang kami jadikan acuan, Pak. Jadi dari 439.000 ini yang sudah coba kami perhitungkan bagaimana alokasi DAU di 2023 untuk komponennya P3K. Karena kita juga menyepakati beberapa waktu yang lalu untuk 2022 itu tidak disediakan formasi untuk CPNS daerah. Jadi yang dibuka hanya P3K daerah karena kita ingin menyelesaikan P3K ini supaya statusnya menjadi jelas. Para honorer menjadi P3K maksudnya. Jadi yang CPNS umumnya ditutup, kita sepakat menyelesaikan yang honorer menjadi P3K. Makanya yang 439 ini harapannya adalah kita bisa menyelesaikan yang honorer. Oke, next lagi. Nah ini formulanya Pak, Bapak Ibu sekalian, yang sudah kami perhitungkan di 2023. Jadi kalau sekarang ini bagi para pegawai yang statusnya sudah ANS daerah, apakah dia PNS atau P3K yang sudah ada nomor induknya, itu kami sudah hitung gajinya itu adalah 14 kali. Jadi gaji regulernya 12 kali, tambah gaji ke-13 dan juga THR-nya. 14 kali, sudah kita hitung. Nah, komponen yang dibayarkan, ini kan kalau Bapak Ibu lihat ini ada 5 item ya, itu bagi ASN. Jadi dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, kalau memang mereka punya jabatan, kemudian tunjangan beras dan juga tunjangan pajaknya. Karena pajak buat ASN itu sesuai regulasinya ditanggung oleh pemerintah. Nah, tapi untuk P3K ini yang berbeda hanya di tunjangan pajaknya. Jadi untuk pajaknya karena mereka baru direkrut nanti tahun 2023, itu kebutuhan untuk pajak penghasilannya itu masih belum disediakan. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan sekarang ini alokasi di dalam DAU tahun 2023 khusus untuk kebutuhan pengangkatan P3K ini sudah kita alokasikan sekitar 26,23 triliun. Tadi untuk akomodir yang 439.000 tadi. Kita sudah hitung, jadi mudah-mudahan nanti seleksinya bisa dilakukan tahun ini yang sisanya 2022 dan 2023 sudah bisa diangkat sehingga alokasi yang kita sediakan ini bisa digunakan. Dan kita juga menghitungnya berdasarkan formasi yang sudah dibagi untuk masing-masing provinsi, kabupaten, kota karena nanti akan diirmak alokasinya. Jadi angka 26 triliun ini nanti akan terdistribusi ke seluruh kabupaten kota dan juga provinsi. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa perhatikan di
rincian Perpres mengenai alokasi untuk transfer ke daerah tahun 2023, nanti akan ada beberapa earmark yang harus diperhatikan.